Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang kami hormati Bapak Fahri Hakim MPD selaku dosen mengampu mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu di kelas Pendidikan Kimia 4B serta teman-teman yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi dengan judul Pandangan Ahli Islamisasi Sains Syed Hussein Nasr. Kelompok 2 beranggotakan 8 mahasiswi, yaitu Suraya Nur Izati, Herwinda Piutika Azah, Vina Nurrahmania, Sukma Yulia Dwi Cahyani, Lutfi Saita Dewi, Rofidatul Mumtazah, Sinta Nur Laila, dan Mar'atus Solihah. Pokok bahasan yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari makalah ini yaitu saat ini peradaban manusia dalam sisi materi berada dalam puncak kejayaan. Namun, kemajuan peradaban ini lebih banyak dikendalikan oleh Barat, sehingga berimplikasi pada terjadinya penjajahan peradaban Barat atas dunia Islam. Kemajuan Barat ini disebabkan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada sisi lain, dunia Islam terjerembab dalam lembah kemunduran dan keterbelakangan setelah pada beberapa abad sebelumnya mendominasi peradaban dunia. Pada sisi lain, muncul kesadaran dari kalangan umat Islam maupun dari umat manusia pada umumnya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi atau sains membawa implikasi negatif, munculnya krisis yang bersifat global. Ada berbagai pendapat terkait islamisasi sains oleh beberapa ahli. Salah satunya yaitu Syed Hussein Nasr. Pemikiran Nasr diawali dengan bangkitnya rasionalisme melalui proses desakralisasi yang telah mengakibatkan kehilangan tradisi suci manusia dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Nasr juga mengibaratkan bahwa ilmu pengetahuan yang meninggalkan kesucian sebagai tubuh tanpa jiwa. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dalam makalah ini, rumusan masalah yang dapat kita ambil yang pertama, bagaimana biografi Syed Hussein Nasr. Yang kedua, apa karya-karya Syed Hussein Nasr. Yang ketiga, bagaimana pandangan islamisasi sains menurut Syed Hussein Nasr. Dan yang keempat, bagaimana sakralisasi pengetahuan menurut Syed Hussein Nasr. Kemudian, ada tujuan. Untuk tujuan dari makalah ini yang pertama adalah mengetahui biografi Syed Hussein Nasr. Yang kedua, mengetahui karya-karya Syed Hussein Nasr. Yang ketiga, mengetahui pandangan islamisasi sains menurut Syed Hussein Nasr. Dan yang keempat ada mengetahui sakralisasi pengetahuan menurut Syed Hussein Nasr. Pokok bahasan yang pertama yaitu biografi Syed Hussein Nasr. Beliau kelahiran Iran yang dibesarkan dan mendapat pendidikan. Pada usia 13 tahun, beliau belajar di Eropa dan lulus jurusan fisika dari Massachusetts Institute of Technology di bawah bimbingan seorang filosof Bertrand Russell. Lalu, pada tahun 1954, beliau meneruskan ke Harvard guna studi kesarjanaannya dalam geologi dan geofisika. Kemudian, ia memutuskan untuk menjadikan sejarah sains sebagai karirnya dan mendapat titel Doctor of Philosophy atau PhD untuk pokok ilmu itu pada tahun 1958. Beliau lahir pada tanggal 17 April 1933 dan merupakan intelektual muslim kontemporer asal Iran yang menghabiskan lebih banyak waktunya di Amerika Serikat. Ketertarikannya terhadap ajaran spiritual bermula saat ia kuliah program S1 pada tahun 1950 sampai 1954 menghadiri Giorgio de Santillana di Massachusetts Institute of Technology di Amerika Serikat. Kedatangan Giorgio de Santillana sebagai dosen terbang
di Massachusetts Institute of Technology yang mengajarkan tentang sejarah sains membuka cakrawala baru ke dalam pemikiran Nasr. Pemikiran Nasr sebagai seorang intelektual Iran dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kondisi keluarganya yang agamis sekaligus akademis. Ayahnya selain sebagai seorang ulama juga sebagai seorang pendidik dan dokter. Hal ini tentu sangat berpengaruh bagi pembinaan selain bagi semangat keilmuannya tetapi juga bagi pandangan-pandangan keagamaannya yang cukup luas. Faktor yang kedua, masyarakat Iran yang Syiah pada umumnya sangat kuat menggenggam tradisi-tradisi ulamanya, apalagi iman, yang dianggap dan dipercaya memiliki kemampuan khusus dalam bidang keagamaan, sehingga menjadi contoh dan teladan. Tradisi ini bagaimanapun memiliki pengaruh yang besar untuk memperkokoh tradisi keislaman Nasr yang tentunya sangat berharga bagi konsistensinya dalam menerima pemikiran-pemikiran guru besar di Barat. Faktor yang ketiga adalah pemikiran-pemikiran filsafat yang diterimanya dari berbagai tokoh yang membimbingnya, seperti Titus Gurchardt, F. Swan, dan sebagainya. Ada kemungkinan filsafat perennial yang didalaminya berasal dari tokoh-tokoh ini, walaupun telah beliau selaraskan dengan pandangan-pandangan Islam. Selanjutnya yaitu karya-karya Sayyid Hussein Nasr. Pertama ada buku Ideal and Realities of Islam, kemudian ada buku Islamic Science, ada buku History of Islamic Philosophy, lalu ada buku An Anthology of Philosophy in Persia, dan ada buku In Search of the Secret, kemudian ada buku Extension of the Millennium, She is in History, kemudian ada buku The Essential Sayyid Hussein. Selanjutnya ada buku A Young Muslim's Guide to the Modern World, lalu ada buku In Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, ada buku Islam and the Plight of Modern Man, kemudian ada buku Religion, History and Civilization, ada buku Islamic Art and Spirituality, lalu ada buku Islamic Philosophy from its Origin to the Present, dan buku Knowledge and the Secret. Buku karya Sayyid Hussein selanjutnya yaitu ada Man and Nature, The Spiritual Crisis and Modern Man, kemudian ada buku Muhammad Man of God, buku Science and Civilization in Islam, lalu ada buku The Garden of Thought, The Vision and Promise of Sufis Islam's Magical Tradition, dan yang terakhir ada bukunya yang berjudul The Heart of Islam, Enduring Value of Humanity, Perfect Bound. Dalam pandangan Islamisasi sains menurut Sayyid Hussein Nasr, Islamisasi ilmu pengetahuan adalah upaya menerjemahkan pengetahuan modern ke dalam bahasa yang dipahami masyarakat muslim. Islamisasi berarti mempertemukan cara pikir dan cara bertindak masyarakat barat dengan masyarakat muslim. Islamisasi sains ini tidak akan dapat diperoleh melalui akal semata. Sementara Islamisasi sains hanya dapat diperoleh melalui intelek yang berasal dari ilahiyah yang terletak di dalam hati. Kemudian Nasr ini meletakkan hierarki pengetahuan Islam yang paling tinggi adalah berasal dari pengetahuan ilahiyah, sedangkan tingkat di bawahnya adalah pengetahuan yang berasal dari akal. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan sakralisasi pengetahuan menurut Sayyid Hussein Nasr. Islamic Science itu menggunakan pendekatan sakralisasi, artinya sains modern yang sekarang ini bersifat sekuler dan jauh dari nilai-nilai spiritualitas. Jadi dari sains modern yaitu yang pertama, objek kajian sains modern yaitu berupa benda-benda yang konkret. Yang kedua, sains modern juga mengembangkan pengalaman-pengalaman secara empiris. Yang ketiga, sains modern menggunakan langkah-langkah yang sistematis.
Yang keempat, hasil atau produk sains modern bersifat objektif. Yang kelima, sains modern menggunakan cara berpikir yang logis. Yang keenam, hukum-hukum yang dihasilkan oleh sains modern dapat bersifat universal. Selanjutnya, Sayyid Hussein Nasr mengkritisi sains modern dengan pemikiran yang tajam. Alasannya beliau mengkritisi sains modern yaitu yang pertama, tentang pandangan alam semesta yang terlihat tidak adanya jejak Tuhan dalam aturan alam secara sekuler. Alam sudah dianggap sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri. Yang kedua, alam digambarkan secara mutlak diprediksikan dengan mekanistik seperti mesin yang bisa ditentukan yang dapat memunculkan masyarakat industri modern dan kapitalisme. Alasan yang ketiga, sains modern dianggap rasionalisme dan empirisme. Alasan yang keempat, dualisme Descartes yang mengandaikan pemisahan subjek yang diketahui dengan subjek yang mengetahui. Alasan yang kelima, sains modern dianggap eksploitasi alam sebagai sumber kekuatan dan juga dominasi. Selanjutnya, menurut Sayyid Hussein Nasr, sains modern sudah mereduksikan banyak hal dalam kehidupan manusia, serta membawa kehampaan dan juga ketidakbermaknaan kehidupan bagi manusia. Dan beliau mengusulkan saintia sakra atau sains sakral yang masih terikat dengan wahyu ilahi, sehingga tujuannya berujung pada pengagungan kepada Tuhan sebagai sumber pengetahuannya. Sains sakral juga bisa disebut sebagai pengetahuan suci yang bersemayam di jantung setiap pewahyuan dan juga merupakan pusat lingkaran yang meliputi serta yang menentukan tradisi. Dengan demikian, kehadiran sains sakral yaitu memberikan bentuk tradisi yang memanifestasi. Selanjutnya, klasifikasi sains menurut Sayyid Hussein Nasr. Sains keagamaan atau sains akli yang meliputi hukum ilahi atau syariah, prinsip-prinsipnya, usul, jurisprudensi atau fiqh, tafsir, hadis, serta teologi. Sains intelektual atau sains akli yang meliputi matematika, sains, kealaman, filsafat, logika, dan sebagainya. Kesimpulan, Sayyid Hussein Nasr lahir pada 17 April 1933. Beliau adalah intelektual muslim kontemporer asal Iran yang menghabiskan lebih banyak waktunya di Amerika Serikat. Pemikiran Nasr sebagai seorang intelektual Iran dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, kondisi keluarganya. Kedua, masyarakat Iran. Ketiga adalah pemikiran-pemikiran filsafat yang diterimanya dari berbagai tokoh yang membimbingnya. Yang kedua, banyak karya-karya beliau seperti buku Ideal dan Realities of Islam, buku Islamic Science and Illustrated Study, buku History of Islamic Philosophy, dan lain-lain. Yang ketiga, menurut beliau, Islamisasi ilmu pengetahuan adalah upaya menerjemahkan pengetahuan modern ke dalam bahasa yang dipahami masyarakat muslim. Yang keempat, saintia sakra atau sains sakral masih terikat dengan wahyu ilahi, sehingga tujuannya berujung pada pengagungan kepada Tuhan sebagai sumber pengetahuannya. Klasifikasi sains menurut Sayyid Hussein Nasr ada 2, yaitu sains keagamaan dan sains intelektual. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian, untuk sesi kritik dan saran serta tanya jawab, kita bisa lakukan via grup WA. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.